Jadi insya Allah itu bisa nyambung itu. Iya. Kaget nggak nih begitu hari pertama bergabung dengan teman-teman briket nih? Sangat kaget. Alasannya apa itu? Ya selama ini saya untuk rencana setahun itu kalau di kita kami kan istilahnya RKAP ya. RKP ya. Iya RKAP itu sudah ada blok-bloknya langsung. Nah kalau yang diberikan nih saya dari nol Pak. Dari nol ya. Semuanya sampai ke jujur untuk mengenalkan briket pun kita ikut-ikutan. Gitu. Oh iya. Jadi semuanya dari administrasi, penyediaan bahan, produksinya gimana. Iya. Terus memang secara satuan kerja pemasaran sih ada, tapi memang kita ya harus ikut dong. Masa menceritakan briket kita nggak paham gitu. Betul ya. Dan gimana respon Satker di briket waktu Pak Erwin hadir pertama kali ini? Ya nanti jawab Pak Edi aja. Oh iya, kalau Pak Erwin jawab nanti katanya nanti dibuat-buat ya. Oke, sekarang saya mau ke Pak Edi nih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Edi Suprayitno, Koordinator Operasi dan Produksi. Pak Edi sudah berapa lama bergabung di briket Pak? Mic-nya didekatkan dikit. Kalau kita udah lama. Udah lama ya. Ya kan sekarang briket berapa hari yang lalu berusia 25 tahun ya. Saya dari TAL dulu udah. Waktu briket masih di TAL ya? Iya. Oke. Jadi awal briket udah ikut di sana kita. Sejarahnya Pak Edi, hadirnya briket di Tanjung ini bisa diceritakan mulai kapan? Terus yang melatar belakangnya apa? Latar briket didirikan itu kan ada kepres dari Presiden Soeharto. Iya waktu itu ya. Waktu itu. Terus dia kan melihat minyak tanah itu udah sangat sulit waktu itu. Sangat sulit kan. Terus kayu bakar juga udah sulit. Jadi latar belakang didirikan pabrik briket itu untuk menggantikan minyak tanah dan kayu bakar itu tadi. Iya. Terus sekarang gas juga ada juga kan. Bisa bersaing juga dengan gas briket. Iya. Tahun berapa tuh pertama kali briket hadir sebelum pindah ke Bangko di TAL waktu itu? Di TAL dulu kalau yang untuk existingnya itu tahun 93 itu existingnya. 93 ya. Produksi Indonesia. Terus tahun 97 itu produksi Nedo dengan Indonesia, Jepang Indonesia. Oh gitu. Jepang Indonesia ya. Jepang Indonesia Nedo kan. Nah terus tahun 2009 sampai 2011 itu relokasi kan dari TAL ke Bangko. Ke Bangko ya. Waktu direlokasikan artinya kan tempat baru Pak ya. Bagaimana Pak Edi dan rekan-rekan bersinergi bergabung dengan tempat yang baru dibanding tempat yang lama yang sudah terbiasa nih? Apa yang dilakukan waktu itu? Ya karena kan teman-teman juga banyak yang baru kan waktu di Bangko ya adalah perubahan-perubahan dikit. Perubahan ya, tapi tidak terlalu signifikan ya? Iya nggak terlalu signifikan. Berapa orang sekarang kita katakanlah karyawan di Bangko ini? Di Bangko, kalau untuk di pabriknya itu 37 orang. 37 orang ya? Terus di kantor ada 6. Jadi 41 kurang lebih, 43 ya? Iya 43. Kemudian sejak pindah di Bangko, ini mengenai pengoperasian produksinya itu apakah tetap sama dengan yang di TAL? Di TAL? Masih sama. Masih sama ya? Karena kan cuma dipindah aja kan. Pindah tempat saja ya? Sistemnya masih sama dia. Sistem masih sama ya. Dan jadi sampai saat ini sudah cukup lama Pak Edi. Boleh dikatakan senior lah ya di briket ya. Pak Edi sangat mencintai kerjaan di briket. Ya sangat mencintai sampai sekarang. Amin, ya itulah salah satu alasan untuk bertahan ya. Kemudian ke produksi. Nah, kalau kita hitung ya, untuk kebetulan Pak Edi sebagai koordinator operasi dan produksi. Produksi itu kalau kita hitung harian atau bulanan Pak? Mencapai berapa ton atau berapa ratus kilo mungkin? Memang kapasitas pabrik kita itu sejamnya itu 5 ton gitu. 5 ton ya. Nah terus bentuknya kan bermacam-macam Pak. Bisa disebutkan Pak macam-macam bentuk dari briket yang sudah jadi itu? Ada istilahnya kan istilahnya? Sebenarnya kalau bentuk sama. Sama ya? Iya. Kalau jenisnya yang beda itu. Jenisnya yang berbeda ya? Yang
Ada yang KW dan ada yang super gitu. KW maksudnya? Kalau yang KW itu kan semi karbonisasi. Kalau yang KW itu kita pakai batu bara murni kan, belum diolah kan. Belum diolah ya. Kita campur clay, campur caustic soda, terus campur tapioka. Iya. Kita adon menjadilah briket yang KW itu. KW ya. Tapi tetap walaupun KW hasilnya tidak terlalu jauh beda dengan yang kualitas itu ya. Tidak terlalu beda. Terlalu beda ya. Nah kalau yang super itu batu baranya udah dikarbonisasi. Oh iya. Karbonisasi dengan suhu sekitar 400 sampai 500 itu. 400 sampai 500 ya. Oke Pak Edi, kita tahan dulu. Pak Erwin kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Para kanca jangan kemana, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio, terima kasih untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Ngobras Tanjung Enim Radio pada hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, kebersamaan kita sampai jam 12 pas nanti. Dan kita kembali ke bintang tamu kita atau narasumber kita nih, dari Bapak-Bapak dari Satker Briket Tanjung Enim ya. Saya kembali ke Pak Edi Priyanto. Prayitno. Oh Edi Prayitno ya. Oh Edi Prayitno. Pak Edi, panjang kurun waktu 25 tahun ini kan tentunya sudah mengalami berbagai variasi mulai penjualan segala macamnya. Dan kalau penjualannya sudah pernah sampai kemana nih Pak Briket yang pernah berjaya waktu itu? Kalau penjualannya daerah Jawa itu Jakarta itu Jakarta banyak ya. itu. Terus Padang, Palembang juga ada dan Iya. Bangka banyak. Pemasaran sendiri dari Satker Briket ada pihak lain yang memasarkan atau pihak ketiga mungkin? Yang sekarang ini belum ada pihak ketiga ya. Belum ada ya. Jadi seandainya saya nih pengen jadi sebagai yang memasarkannya, berarti saya langsung berhubungan ke Briket sana ya. Bisa Oke. itu, Pak. Bisa ya. Bisa. Oke. Dan dari jenis-jenis yang diproduksi oleh Briket Tanjung Enim, kan tadi ada yang semacam KW, ada yang super ya. Itu yang paling banyak diminati? Yang super sekarang. Yang super ya. Alasannya apa tuh? Super itu tidak berasap, terus Tidak berasap ya. pembakarannya agak enak juga. Oh iya. Nggak berasap itu yang itu. Nggak berasap ya. Nah, untuk kuliner nampaknya nih pas kali ya untuk yang memakai bahan bakar Briket. Sebenarnya yang pas itu untuk masakan seperti apa sih Pak Briket itu? Kalau kita seperti menggoreng bawang mungkin langsung gosong kali ya. Nah, yang pas seperti apa? Untuk perebusan, nah itu pas sebenarnya. Terus Yang makan waktu lama ya. Perebusan terus masak nasi ya. Untuk catering itu sebenarnya pas itu. Pas ya. Karena dia kan jangkanya lama masaknya. Jangkanya lama ya. Dan kelebihan dari Briket sini tidak ada asap situ ya. Oke. Sepanjang ini sudah banyak catering yang mempergunakan sebagai pelanggan dari Briket itu. Dari mulai awal berdiri. Kalau dulu ada sekarang karena udah masuk gas murah itu gas melon. Nah itu udah jadi salah satu pesaingnya itu iya, ya. pesaing itu karena subsidi gas melon kan. Iya. Jadi di situ letak jadi agak
agak turun jadi briketnya. Iya, iya. Dan itulah yang salah satu alasan kenapa kurang diminati ya, peminat beralih ke kompor gas itu ya dengan tabung melon yang, Iya, yang murah sangat kan. murah meriah. Iya. Nah kemudian untuk kembali ke pemasaran ini, kalau zaman-zaman itu di Tanjung Enim sendiri kan saya pernah nih melihat bahkan tetangga punya hajatan itu memakai briket itu, ya. Dan memang pas sekali. Nah sekarang ini untuk Tanjung Enim sudah ada belum pemasarannya nih? Sementara Sekitar 2-3 tahun atau katakanlah sebelum era pandemi ini sekarang ini yang di Tanjung ini masih kosong ya? masih kosong kayaknya Pak. Oh iya. Peluang itu sebenarnya. Oke, jadi sangat besar peluang untuk warga Tanjung Enim kalau ingin jadi itu ya, pemasarannya. Kemudian ke Pak Erwin nih Pak Erwin, sebagai asisten manajer di Briket Tanjung Enim. Menurut Pak Erwin sendiri, keunggulan dari Briket itu apa sih? Coba bisa dijelaskan. Yang untuk global sebenarnya Pak Reddy ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Yang kita Berarti memang menunjang jadikan- program pemerintah ya? Iya, visi kita memang ramah lingkungan dan untuk istilahnya itu pembakarannya tidak istilahnya itu terlalu meledak atau Iya. apa. Nah itu yang istilahnya itu sistem dia atau teknis dia itu cuma sekedar menghidupkan. Memang dengan teknis sekarang menghidupkan memang agak ada teknik khusus yang Teknik untuk khusus ya. menghidupkan. Tapi setelah itu dibakar, suhunya menjadi 5.000 sampai 6.000 kilokalori per kilo. Per kilonya. Jadi kalau ibaratnya kemarin Bung Reddy kan udah tahu sate kemarin Ya, ya, sate betul, itu sandwich kita juga. yang kita bakar itu dengan briket tanpa kipas. Tanpa kipas ya. Dan persaingannya dengan batok kelapa itu jauh lebih murah harganya. Lebih unggul, lebih murah ya. Lebih unggul sekali briket. Kenapa tanpa kipas lagi? Iya. Apinya cuma teknis untuk sate, tidak perlu pakai kayu memang Iya, tusuknya. betul. Kita ganti dengan besi atau kalau istilah kami kemarin tuh pakai jari-jari sepeda. Jari-jari sepeda ya. Nah, yang Jadi itu udah khusus kita- itunya ya. Ya, udah kita coba kemarin kan, kita tes. Nah, alhamdulillah kita nggak ada masalah, Iya. nggak ada yang ngomong sakit perut atau apa. Dan bumbu ayamnya pun yang kita kemarin itu tidak perlu kita rebus lagi, langsung Iya, matang dia langsung juga matang di ya. situ. Gitu. Itulah keunggulan dari briket ya, Iya. secara global ya. Iya. Nah para kanca, emang kalau kita salah satu contoh membuat sate kita tidak perlu lagi menggunakan kipas, tidak perlu lagi kita menggunakan batok kelapa dan sebagainya, jadi bisa langsung sekali masak langsung matang ya. Matang. Itulah keunggulan briket. Dan alasan lain itu menggunakan briket apa aja tuh? Yang sering kita dengar dari masyarakat yang konsisten tetap menggunakan briket itu. Iya. Seperti yang Dari dijelaskan, segi harga seperti apa? harga jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan jangka bakarnya di atas 5 jam. Oh, Jadi- jadi untuk yang orang-orang yang mungkin di rumah Heeh. tidak menggunakan jasa catering tapi memasak sendiri itu lebih efektif ya. Ya, tapi memang dia ada kompor khusus Kompor yang khususnya. udah kita buat juga kompor khusus Iya. itu memang harus beli tungku dulu. Iya, iya. Dan nanti teknis pembakarannya kita ajarin. Iya, iya. Dan setelah dia hidupkan itu misalnya mau nanak nasi dandang ya, Iya. dandang yang kelas besar itu lebih efektif, lebih murah. Lebih murah. Dan istilah itu yang jujur itu yang kita selalu orbitkan itu ramah lingkungan, Ramah tanpa lingkungan, asap, ya. tanpa asap, tanpa bau. Jadi sepanjang ini tetap briket diproduksi, juga tungkunya tetap diproduksi ya. Iya, tapi emang itu tergantung permintaan. Iya, artinya tidak menyediakan stok jumlah yang banyak ya. Ya, jumlah yang banyak. Nah, boleh disebutkan ukuran-ukuran dari tungku tersebut apakah sama rata atau ada tingkatan-tingkatan? Ya tergantung kemampuan, maksudnya tergantung dari kita butuhkan apa. Oh, iya. Tapi yang jelas dari teman-teman dari Pak Edi ini dari mulai 1 kilo ya Pak Edi ya. Edi, ya. 1 kilo, 2 kilo ada, 2,5 kilo ada. Sampai kita buat kemarin sampai 5 Jadi kilo artinya 2,5 kilo bahan bakarnya ya? ya. Ya bahan briketnya bakarnya Ah, istilahnya itu. Jadi sekali masuk di situ, nanti ada teknik pembakarannya. Ya. Nah setelah hidup nanti kalaupun mau ganti kan bisa ditarik aja dia. Ditarik ya. Ini sudah ada ayakannya gitu. Oke. Nah, para kanca Tanjung Radio ternyata kalau kita menggunakan bahan bakar briket itu banyak hal keuntungannya mulai dari Murah. murah meriah, kemudian cepat siap saji, kemudian juga tidak butuh asap ya karena ramah lingkungan. Jadi artinya memang betul-betul nyaman dan
ini sebenarnya kalau kita menyadari salah satu kita sudah mendukung program pemerintah ramah lingkungan ya. Kemudian soal harga nih mungkin ada yang mau tanya nih. Satu tungku itu untuk kapasitas yang sudah sebutkan berapa sih dijual, mungkin Pak Edi bisa jelaskan? Ya, nanti kalau untuk harga biar ada agen-agennya nanti yang yang itu jelaskan, ya, karena itu kan dari tanda kutip bisnis. Betul, kan. iya. Nanti kalau kami ekspos di sini. Betul ya. Nah, beda. Jadi untuk para kanci yang pengen tahu soal harga briket dan sebagainya, Anda bisa menuju tempat-tempat yang ditunjuk sebagai pemasaran ya. Iya. Gitu. Oke para kanci, Pak Erwin, Pak Edi, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan kembali dengan obrolan lain, dan para kanci tetap di Tanjung Radio di acara Ngobras hari ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Selamat siang para kaca Tanjung Enim Radio, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Ngobras Tanjung Enim Radio di suasana hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022. Bersama kita sampai jam 12 pas nanti dengan narasumber dan juga bintang tamu kita yaitu Bapak dari Briket Tanjung Enim. Kalau di sini tepatnya di pabriknya di area Bangko. Saya kembali ke Pak Erwin dan Pak Edi. Kita tentang tungku ya. Selain untuk khusus untuk batu bara yang dibuat bagi briket, ada nggak sih bisa difungsikan atau dialih fungsikan untuk kegunaan lain? Yang salah satunya nanti ada tungku ayaman. Jadi anak ayam yang itu perlu pemanasan, nah itu kita buat juga tungkunya. Terus ada kayu manis ya, kayu manis juga kita buat tungkunya. Dan kalau tungku yang lain, kayaknya itu dulu. Tapi kalau hubungannya dengan kota wisata, kami akan coba nanti membuat semacam ada mungkin kayak kuda-kudaan atau apa istilahnya itu patung-patung atau apa ya, yang bisa jadi souvenir nantinya. Souvenir ya. Dari bahan itu ya. Briket itu sendiri briket bisa. Iya, nanti itu lagi kita rencanakan dulu. Iya. Ya. Ya artinya kan selama ini orang menganggap bahwa tungku itu hanya melulu untuk membakar briket saja. Ternyata setelah dapat informasi lebih rinci, banyak kegunaan lain ya. Ya, karena tungkunya beda-beda model kan. Beda-beda bentuk. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Ya. Kemudian untuk briket itu sendiri selain ramah lingkungan, keunggulan apa nih Pak Erwin dari briket itu sendiri? Keunggulan briket lagi. Iya. Yang Biar masyarakat makin ternyata briket itu memang ini pilihan kita seperti itu. Iya, memang dibalik keuntungannya kita harus ingatkan juga memang cara menghidupkannya lama. Iya. Ya, tapi setelah hidup itu masa bakarnya ataupun masa pemakaiannya lebih dari 5 jam. Lebih dari 5 jam ya. Dan kalau lebih dari 5 jam itu apinya konsisten terus. Tidak membesar, tidak mengecil ya. Tidak mengecil, iya. Dan untuk istilah itu kategori meledak atau apa dia nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, misalnya disiram dengan air aja udah padam sebenarnya. Iya. Nah, tapi setelah dipadamkan ya nggak bisa lagi hidup. Jadi artinya dalam durasi 5 jam itu kita bisa bergantian memasak apa saja ya. Nanak nasi pakai dandang. Iya. Habis itu air Tidak perlu mematikan lagi. Tidak perlu mematikan lagi, continue terus dia. Continue terus.
Jadi ternyata banyak sekali keunggulan-keunggulan dari kita menggunakan briket ini. Kemudian saya pernah dengar briket ini berkarbonisasi, maksudnya seperti apa sih? Karbonisasi, Iya. itu proses untuk membuat super. Itu membuat Jadi super, kita ya? di briket itu sendiri ada pabrik. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Supraino masalah teknisnya langsung. Tapi secara garis besar untuk ada karbonisasi itu membuang-buang gas-gas yang tidak kita perlukan, tapi tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan ya. Jadi kalau dibahasakan secara awam dibakar tapi vakum. Vakum ya. Jadi tidak keluar ke udara gitu. Iya. Itu mungkin salah satu alasan kenapa dia tidak mengeluarkan asap itu ya. Betul. Iya. Jadi yang gas-gas ataupun asap tadi yang udah kita sudah kita leburkan di satu alatnya namanya karbonizer. Dan para kanca, untuk Anda yang sudah di like di Facebook kami, terima kasih. Masih panjang obrolan kita sampai jam 12 nanti. Saya coba ke Pak Edi nih. Nah saat ini setelah pindah ke Bamko ya, pastinya berapa tuh produksi mungkin per hari per bulannya Pak Edi, bisa dijelaskan? Kita produksi per hari 30 ton ya. 30 ton ya. Dalam bentuk yang sama? Dan bentuk sama. Hanya jenisnya yang berbeda ya? Jenisnya beda ya. Jadi ada yang super, ada yang KW tadi ya. Kemudian untuk 30 ton itu berapa hari? 1 hari? 1 hari. Oh cukup lumayan ya, banyak sekali. Ternyata briket mampu untuk memproduksi dengan kapasitas seperti itu dalam waktu 1 hari 30 ton. Kemudian tentang anglonya tadi ini Pak. Bahan bakunya sendiri itu kan ada campuran semen sepertinya ya, gitu. Itu dari briket sendiri yang membuat atau pesan tempat lain? Kita cuma pesan kalengnya aja. Kalengnya aja. Kaleng Jadi di luar gitu. Terus untuk ngecornya itu teman kita. Artinya untuk bahan pengecor untuk peredam panas ya, itu diproduksi dari briket ya. Oh. Kita berikan aplaus dulu para kanca. Ternyata briket mampu ya, kalau kita untuk kalengnya kita bisa malam lah, bahan bakunya harus dari luar ya. Saya mengira selama ini seperti ini Pak. Briket hanya membuat briket, tapi anglonya didesain dari briket, ternyata dikirim tempat, ternyata membuat sendiri ya. Dan dari masing-masing jenis anglo atau tempat pembakarannya itu ya, itu beda-beda nggak ketebalan dari bahan pelatnya itu? Nggak, cuma dia beda di dimensi aja kan. Kalau yang 5 kilo agak gede kan, terus yang 1 kilo kan kecil gitu. Oh seperti itu ya. Tapi tetap milimeternya sama ya, tebalannya sama ya. Oh iya. Saya kira untuk bahan yang lebih besar lebih tebal lagi ya. Sama deh. Oke, para kanca Tanjung Radio, dan tentang bahan-bahan yang dicampurkan untuk briket ini, mungkin para kanca pengen tahu ya, apa saja bahan-bahan pencampurnya sehingga briket itu memang solid, batu baranya memang betul-betul lengket dan fresh, sehingga kadar-kadar airnya itu berkurang. Bisa dijelaskan Pak Edi nih? Kita campuran untuk briket itu untuk yang super ini. Yang super yang kelas super. Kita pakai kualet itu 90%. Terus pakai tapioka 3%. Terus clay 7%. Clay itu apa tuh Pak? Clay itu tanah yang udah dikeringkan gitu. Dikeringkan dan sudah istilahnya udah halus gitu. Udah halus ya, tidak ada bahan-bahan. Kayak tapioka tapi kan clay tanah kan, tanah liat. Oke. Dan Pak Edi, Pak Erwin, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah lagu berikut ini. Dan para kaca, terima kasih. Anda masih tetap di Ngobras Tanjung Inem Radio.